untuk mempengaruhi proses pemindahan. Kalau faktor internal jadi sendiri adalah kesehatan ikan dan tingkat kematangan donar. Ini juga sangat penting. Nah, kemarin sudah disampaikan pada kegiatan bagi induk sangat mendukung dalam kegiatan pemindahan itu adalah bagi induk. Nah, selanjutnya, kedua faktor inilah yang akan mendukung keberlanjutan proses pemindahan. Lanjut. Lalu tadi saya sampaikan, ya, teknik pemindahan ini ada 3, ya, atau sistem pemindahan ini ada 3 yang bisa kita lakukan, yaitu teknik pemindahan secara alami, teknik pemindahan secara semi buatan atau ada yang menyebutkan semi alami, ya, dan pemindahan buatan. Di mana pemindahan semi atau pemindahan alami ini kita ketahui semua bahwa adalah kegiatan pemindahan yang dilakukan tanpa campur tangan manusia. Dalam arti pada saat proses pemindahan atau proses pembuahan itu induk memindah dengan sendirinya, gitu, tanpa campur tangan kita. Yang kedua itu pemindahan semi buatan atau semi alami, itu ada sedikit campur tangan kita manusia, yaitu dengan cara memberikan rangsangan, ya, rangsangan hormonal yang dimana untuk menunjang keberhasilan proses pemindahan supaya ikan itu lebih terangsang dan meningkatkan keberhasilan pemindahan. Yang ketiga adalah faktor pemindahan buatan. Nah, pemindahan buatan ini secara definisi ada seluruh kegiatan pemindahan itu dilakukan dengan campur tangan manusia. Ya. Dan itu mulai dari pengambilan sperma, pengeluaran telur, ya, tumpahan itu dilakukan oleh manusia. Nah, itulah 3 sistem pemindahan yang bisa dapat kita lakukan. Nah, tentunya semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya, mungkin pemindahan alami secara dari segi itu kita tidak ada yang memanfaatkan. Dari kekuatan itu hanya sedikit kita menambahkan modal, tapi atau biaya operasional, tapi kita bisa menjamin untuk bisa dengan baik. Saya tentunya sebelumnya kita saya dengan baik kita itu. Nah, sedangkan pemindahan buatan ini bisa kita lakukan. Mungkin dari sisi kelemahannya ada korban, misalkan ada induk jantan yang kita korbankan. Tapi ada beberapa yang bisa melakukan sebenarnya induk ikan jantan ini bisa digunakan kembali dengan cara misalnya mengambil spermanya dan sebagainya saja bisa dijahit lagi, itu mengurangi kerugian tadi. Kelebihannya dari pemindahan buatan ini kita bisa memaksimalkan dari produksi telurnya atau produksi larvanya. Kalau pemindahan alami misalkan hanya kita 30-50% saja, dengan pemindahan buatan ini kita bisa menghasilkan telur atau daya tetapnya bisa mencapai 90%. Nah, itulah kelebihan dari pemindahan buatan. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan pemindahan atau usaha pemeliharaan ikan, nah kita harus bisa memperhitungkan kebutuhan induk yang akan kita gunakan. Nah, di sini disampaikan, jadi pada pengelolaan induk harus mengetahui berapa jumlah induk jantan dan betina yang siap dipindahkan, induk dewasa maupun calon induknya. Nah, sebelum menentukan jumlah induk yang akan disediakan, terlebih dahulu menetapkan jumlah produksi benih ikan yang akan dihasilkan. Maksudnya target produksinya, kita harus punya target berapa benih yang kita hasilkan. Selanjutnya jumlah induk dan produksi yang dihasilkan berkaitan dengan fasilitas yang ada atau yang akan disiapkan. Jadi kalau kita sudah tahu targetnya, benih yang akan kita hasilkan, tentunya kita akan memerlukan fasilitas atau wadah yang kita butuhkan. Kalau kita tahu targetnya, lalu kita menyiapkan berapa wadah yang dibutuhkan, berapa misalkan alat bahan yang kita gunakan. Katanya modalnya itu biasanya berapa? Selanjutnya untuk menentukan jumlah induk harus mengetahui kapasitas, ya, telur yang operasi, telur yang terbuahi, ya, atau telur fermentasi, telur
yang menetap, dan totalitas apa dan ini setiap tahap kegiatannya. Jadi kita menghitungnya berurutan, ya. Dengan kita mengutip efektivitas, kita bisa menentukan berapa jumlah intinya nanti akan kita siapkan, ya. Jadi sampai benih itu nanti kita panen, kita bisa prediksi berapa persen benih contoh misalkan kita benihnya akan panen ukuran 23 cm. Nah, kita target misalkan berapa ribu. Nah, hasilnya kita tentukan di situ. Nah, nanti akan urutan ke bawah sehingga kita bisa mengetahui jumlah intinya itu berapa ya. Nah, selanjutnya, nah ini gambaran tadi hubungan antara pengelolaan induk, target produksi dan fasilitas. Ya, secara simulasi seperti ini hubungannya. Ini bisa dilewat saja. Nanti bisa ini, nah kita langsung ke pemijahan induk siap pijat, ya, atau pemilihan induk siap pijat. Kemarin sedikit sudah disinggung pada pertemuan pertama tentang induk. Ini sepertinya saya kurang pas kalau langsung ke pemijahan saja, tapi ini luas saja. Nah, bahwa induk jantan ini ya harus berumur minimal 1 tahun, ya, dengan bobot berkisar 1 sampai 4 kg itu kisaran. Dan nanti tergantung kita kalau merasa induk itu sudah 2 kilo sudah kita maksimal, kita sudah kita aktifkan. Selanjutnya tidak cacat. Nah, ini gambaran cirinya, ya. Induk siap pijat seperti apa, ini alat kami dan sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu anak-anak sekalian sudah memahaminya. Nah, maaf ya, itu tadi yang atas itu induk betina, ya. Nah, untuk yang selanjutnya induk jantan, ya, ikan lele. Nah, induk jantan ikan lele yang akan dipijakan dipilih berdasarkan ciri eksternalnya, yakni dipilih yang apabila jenisnya berukuran besar dan panjang dan berwarna kemerah keunguan. Ini itu jantan, ya. Jadi asalnya menonjol seperti yang kemarin sampaikan. Nah, untuk betina, ya, untuk betina ini kita lihat dari ini bukan hanya fisiknya saja, ya, bukan hanya fisiknya saja yang harus kita pelajari. Kalau orang yang sudah berpengalaman, nanti mungkin dengan melihat telurnya gendut, alat kelaminnya sudah memerah, itu menandakan bahwa ibu itu sudah siap pijat. Atau di alangkah baiknya kalau kita punya alatnya, kita bisa cek langsung kondisi telurnya. Ya, jadi kondisi telur ya berwarna seperti apa. Dari segi warna, telur yang bagus itu berwarna kuning kecoklatan, ya. Nah, tapi untuk warna ini tidak menjamin 100% karena ini dipengaruhi oleh lingkungan kelahiran juga jenis pakan yang diberikan. Tapi kalau dari segi ukuran, biasanya ini yang sudah siap, sudah masuk dari dewasa, itu ukuran induknya akan telurnya lebih besar dan beragam. Dan mata telurnya atau biji merahnya itu sudah mencapai ke bibir, ya, dan sudah terlihat jelas. Nah, itu untuk seleksi induk. Selanjutnya kita ke pemijahan. Pemijahan induk ikan lele tadi seperti pertama saya sampaikan itu ada pemijahan alami, semi buatan dan buatan. Nah, inilah tahap pemijahan semi atau pemijahan alami. Ya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan wadah pemijahan atau media pemijahannya. Dan di situ termasuk kita menyiapkan baknya, bak pemijahannya. Terlebih dahulu kita bersihkan, ya, lalu mengisi air, ya, dengan ketinggian 15 sampai 20 cm, ya. Terus pemasangan kakaban. Nah, untuk kakaban ini kita jangan terpaku dengan induk saja, ya, dengan induk saja, karena kakaban menggunakan induk ini kita ada memiliki kekurangan juga, ya. Mungkin dari pendahulu kita kalau pemijahan kita selalu menggunakan ini atau beberapa tempat mungkin beranggapan ini. Tapi kalau pengalaman saya
kalau pinjaman tadi menggunakan kakaban induk ini, jadi kurang pas karena di larva itu kadang-kadang larva ikan lele itu kan diam ya saat yang menetas itu bisa ke bawah ya. Tapi kalau dengan menggunakan kakaban ini dia malah diam di dekat sekitar kakaban tadi. Yang dikhawatirkan apabila ada telur yang mati atau berwarna putih tadi kan itu mengunci tanahnya mati, dia mengeluarkan bau, itu akan mempengaruhi larva atau telur yang sudah menetas. Nah itu jadi kurang efektif di situ. Tapi ya, bisa menggunakan apa? Nah bisa menggunakan sejenis waring ya atau mungkin apa ya atau paranet ya yang dibuat dari paranet yang kita gunakan atas itu kita bikin pakai bikin atau waktu kita gelar di bawahnya saja itu juga bisa digunakan. Selanjutnya tadi kita seleksi induk ya. Jadi tahapan untuk kita siapkan wadahnya kita seleksi induk dan gunanya itu biasanya pada pagi hari idealnya kita seleksi induk. Nah baru dimasukkan, sorenya dimasukkan ke wadah pemijahan supaya ada tentang waktu ya. Jadi saat setelah seleksi induk itu pasti mengalami stres. Nah itu akan berpengaruh pada keberhasilan pemijahan juga selain tingkat pematangan dosanya. Jadi ada jeda waktu untuk istirahat. Sebentar saya dulu. Ya oke. Selanjutnya setelah induk dimasukkan itu bisa setelah seleksi ragu dimasukkan atau disimpan di pembelokan dulu. Pada sore harinya induk baru dimasukkan setelah perlahan-lahan ke wadah pemijahan. Berapa perbandingan jumlah jantan betinanya? Nah, umumnya itu yang ideal adalah perbandingannya 1:1. Ya, 1:1. Satu jantan, satu betina. Tapi ada juga beberapa petani menggunakan lebih dari satu. Misalkan satu jantan bisa 2 betina. Nah, itu bisa saja, tapi biasanya ada sedikit pengaruh dari hasilnya. Kenapa? Karena dengan satu jantan, misalkan 2 betina, dikhawatirkan telurnya bisa keluar semua, terangsang, bisa keluar, tetapi tidak terkecuali. Sehingga tetap daya tetasnya sedikit. Jadi disarankan lebih efektif. Maaf, kok jantannya sudah ada? Saya mau bertanya, Pak. Apa penyebab telur ikan lele yang siap dipijakan bisa busuk? Dan apa solusinya biar ikan lele dipijakan sekali lagi akan berhasil, Pak? Mohon maaf kepada audiens, kita belum bisa untuk membuka sesi tanya jawab. Kita sampaikan dulu materi semuanya. Kalau ada waktu baru kita tanya jawab ya. Makanya selanjutnya kita diteruskan saja soal kamu ya nanti kita di belakang. Tadi sampai perbandingan jantan betina ya. Tadi jadi idealnya 1:1 dan membuat itu sudah pasti ya kita gunakan minimal 1 kilo itu yang ideal ya. Nah selanjutnya proses pemijahan akan terjadi pada malam hari ya, biasanya di atas pukul 22 ya, ada juga yang menjelang pagi hari. Nah ini proses pemijahannya dari gambarnya mungkin sedikit terlihat ya. Nah, selanjutnya pada pagi harinya kita sudah bisa mengecek hasil pemijahan kita dengan mengecek apakah pemijah atau tidak dengan ditandai misalkan sudah ada telur pada kakaban yang menempel. Nah selanjutnya ada 2 cara apakah untuk proses penetasan. Ada yang menetaskan pada kolam pemijahan, jadi induknya yang diangkat. Ada yang diangkat ininya saja kakabannya saja dipindah ke pada penetasan. Nah, yang lebih menjamin kualitas airnya bagus itu sebaiknya tempat penetasan itu dipisah dari kolam pemijahan. Jadi kita menyiapkan wadah penetasan bersama dengan penyiapan kolam pemijahan. Jadi sehari sebelumnya airnya sudah disiapkan, kalau pakai air apinya sudah dipasang, sehingga air itu benar-benar sudah siap untuk digunakan penetasan. Itu yang lebih bagus ya. Nah, kalau dipindah, baru induk bisa dipindah. Kalau misalkan tidak dipindah, yang diangkat hanya induknya saja, kakaban dibiarkan di situ, berarti kita harus mengecek kualitas airnya. Ya. Nah,
kotor, apalagi ada bau, misalkan itu kan bau amis, nah itu harus diganti. Nah, biasanya saya ganti itu maksimal setengahnya, dan setengahnya 50%-nya kita ganti. Nah, atau pada saat proses tuntasan ini kita pantau kualitas airnya. Ya, kualitas itu selalu dipantau, terutama dari segi baunya dan warnanya kita bisa melihat. Nah, telur lele ini akan menetas kisaran sampai ya 24 jam, ya, 24 jam. Tapi ini tergantung dari daerahnya, ya. Kalau di daerah saya di daerah Jepang ini suhunya sangat tinggi. Jadi misalkan kita 14 jam, 18 jam sudah letak. Sudah letak. Jadi tergantung dari suhunya. Nah, itu untuk pemijahan alami, ya. Jadi sampai penetasan. Nah, biasanya hasilnya ya tadi tergantung dari kehidupannya, ya. Dan biasa kisaran di antara 30 sampai 50%, ada juga sampai 70%. Jadi hasilnya tetap dipengaruhi oleh seleksi induknya. Ya. Kenapa demikian? Tidak seperti yang juga buatan tadi. Kita untuk jantannya itu nanti masalah biasanya ada di jantan. Nanti kita pasti. Bawah. Ini yang selanjutnya adalah pemijahan induk ikan lele ke semi buatan. Ya, di sini tahapannya sama, ya, hampir sama dengan pemijahan alami. Tapi yang membedakan di sini kita setelah kita seleksi induk, seluruh induk dimasukkan ke dalam wadah pemijahan, kita memberikan hormon rangsangan atau perangsang. Nah, untuk hormon ini bisa menggunakan dua jenis, ya. Kita bisa menggunakan dari kelenjar kopita, dan untuk kelenjar kopita pun kita bisa menggunakan kopita dari ikan mas atau dari ikan lelenya. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan hormon buatan, yaitu sejenis opaprim, ya. Dan sekarang ada lagi jenis hormon baru, ya, jenis opaprim yang bisa digunakan dan hasilnya lumayan bagus, itu harganya di bawah opaprim, ya. Jadi fungsinya, jadi hormon rangsangan ini adalah untuk membantu supaya induk ini proses kopulasinya maksimal. Jadi dia lebih cepat melakukan proses pemijahan. Jadi dengan rangsangan ini didukung dengan tadi kita seleksi induknya baik, bagus, gitu kan, induknya benar-benar siap. Nah, dengan adanya suntikan hormon ini akan meyakinkan kita bahwa induk ini akan melakukan pemijahan dengan baik. Karena proses kopulasinya sudah dirangsang. Nah, selanjutnya tahapannya sama, ya. Untuk cara penelitian ini sama seperti alami. Jadi ini dibiarkan tidak dengan sendirinya, besokannya kita cek telurnya, baru kita masukkan ke wadah bunga. Nanti ke Nah, ini pemijahan secara buatan. Mungkin ini agak sedikit panjang, ya. Tahapannya ini ada yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan alat bahannya. Ya, di sini bisa dilihat alat-alatnya. Ya, ada timbangan, ya, ada yang berfungsi untuk menimbang induk nanti untuk menentukan jumlah hormon. Ini ada tetel induk, tetel rampak, ya. Ada baskom, nah, ada gunting. Nah, baskom digunakan untuk menampung telur, ya, menghasilkan sperma. Ada gunting atau alat benda nanti untuk proses pengambilan sperma. Ada ember atau baskom nanti untuk proses menimbangkan atau pengambilan dulu. Sedangkan bahannya itu nanti yang dari sini bisa dilihat ada opaprimnya, ada hormon opaprim yang kita gunakan, ya. Ada NaCl yang fungsinya nanti dalam penelitian ini atau NaCl pengenceran sperma. Terus ada tisu nanti membersihkan darah pada saat pengambilan sperma. Terus ada media sendiri yang bisa membersihkan hormonnya. Lanjut. Nah, selanjutnya setelah menyiapkan alat, kita adalah induknya sudah seleksi, ya. Dahulu sudah pilih induk yang bagus, yang siap dicas. Selanjutnya penimbangan induk. Ya. Tujuan untuk penimbangan induk ini adalah untuk mengetahui bobot induk dan bentuk
menentukan jumlah dosis hormon yang akan kita berikan. Ya. Nah, biasanya ini untuk hormon yang digunakan tadi seperti yang saya sampaikan di awal itu bisa kelenjar lipofita, bisa juga hormon ovatin. Nah, untuk ovatin untuk lele ini kita cukup menggunakan 0,2 mili saja per kilogram ya, buat obat induknya. Sedangkan jantannya kita menggunakan setengahnya. Selanjutnya ada juga hormon lipofita. Ya. Ini dosisnya adalah perbandingan berat ikan jantan dengan ikan betina itu 1,5 banding 1 ya perbandingannya. Ya. Jadi kalau ikan jantan sudah 1,5 maksudnya sih kan desiannya ya. Ini 1,5 kilogram digunakan untuk ikan betina kita jajatannya sudah 1 kilogram. Jadi ini untuk lipofita. Jadi kalau induk betinanya 1 kilogram atau induk yang akan kita pilih 1 kilogram, berarti kita membutuhkan 1,5 ikan donornya yang akan diambil lipofitanya. Jadi 1,5 itu adalah ikan donornya, sedangkan yang satunya adalah ikan resipiennya. Nah, sebagai pengencer hormon dapat digunakan aquabides ya, atau aquades, atau juga kita menggunakan larutan NaCl fisiologis, atau saya di lapangan malah bisa juga menggunakan air aqua saja, aqua gas, dan air aqua itu bisa digunakan untuk pengencer dari hormon ovatin. Nah, ini perbandingannya sekitar 1,5 sampai 1 bagian volume dari hormon yang digunakan. Lanjut. Nah, ini ada tahapan pengambilan atau menyiapkan hormon dari lipofita. Ya, ini menggunakan ikan mas donornya. Ya, jadi tahapannya pertama ya ikan diayak ya biasa di kepalanya dipotong, dibelah ya, kemudian diayak sehingga terlihat bagian otaknya. Setelah terlihat ikan dibuka otaknya nanti akan kelihatan warna putih itu ya harus diambil ya. Setelah diambil masukkan ke dalam menggerus ya, digerus sampai halus. Selanjutnya ditambahkan aquades secukupnya ya, tergantung kita nanti kalau perbandingannya mau berapa atau berapa ini akan kita tutik sehingga kita bisa mencapai dalam membaginya. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam sentrifuge atau sentrifugal, fungsinya untuk mengendapkan kotoran yang terdapat pada cairan baca itu. Setelah di sentrifuge, itu selanjutnya kita akan kelihatan pada botolnya itu kotorannya akan mengendap ya, akan mengendap. Nah, sehingga yang kita ambil cairannya yang bagian atasnya saja. Nah, sehingga hormon siap untuk disuntikan. Menyuntikan hormon. Ya, setelah kita menyiapkan hormonnya, kita lakukan penyuntikan. Nah, beberapa hal yang harus diketahui di sini kalau kita pahami dan dari penyuntikan ini adalah posisi dan suntik dan kedalaman dari suntiknya. Ya, kadang-kadang kita ini jangan memperhatikan setelah suntik, kadang-kadang kita asal jos saja, ya, menunjukkan posisi kepalanya di mana, tapi yang ya tetap kita perhatikan itu, ya, itu diduduki dengan kemiringan dan suntiknya itu bisa 45 saja. Ada sedikit ya. Nah, itu ya. Dan jalur suntiknya itu maksimal setengah ada. Ya, kalau misalkan ini sekitar 1 cm lah, yang masuk ke dalam ininya. Ya. Kita perhatikan pada saat kita masukkan hormon menekan sekuit itu, posisi ibu jari kita ada di atas sekuit, tapi posisi tidak ditekan. Nah, pada saat sekuit ditarik, nah pada ujung pas keluar baru kita tekan.
aman supaya si hormonnya tidak keluar. Nah, tidak keluar. Lanjut. Itu menunjukkan ya. Selanjutnya adalah pengambilan dan pembuatan larutan sperma. Ya, pengambilan dan pembuatan larutan sperma. Nah, ini kita lakukan ini nanti berdasarkan waktu ovulasinya kapan. Ya, jadi sedikit tadi untuk menunjukkan untuk minyak buatan ini bisa dilakukan kapan saja. Tergantung kita itu kelebihan kebijakan buatan. Jadi ovulasinya kita letaknya pengen kapan, gitu kan? Misalkan kalau kita bisnisnya sampai larva saja, kita jual larva untuk 3 hari, berarti kita permintaan hari apa? Nah, kita bisa menyesuaikan itu kelebihan dari kebijakan buatan. Kita bisa setting. Jadi bisa pagi hari intinya, di sore hari atau malam hari atau di malam hari dan pagi hari. Nah, terus matinya. Nah, ini. Nah, untuk pengambilan sperma ini biasanya saya lakukan menjelang stripping. Jadi sebelumnya kita cek dulu. Nah, jadi si induk itu di stripping 6-8 jam, tergantung suhu atau tergantung tempat. Dan tadi kalau saya sampaikan di atas ini 6 jam itu dengan hormon yang kurang saja bahasanya itu kan dosisnya rendah saja sudah kalau dosisnya bagus bisa ovulasi. Jadi 6-8 jam. Nah, setelah kita cek, kita raba sedikit saja atau pada saat kita ambil di induknya dengan dia bergerak pada akan pada terus sampai kita harus menekan kita kejam. Tapi kalau kita ingin yakin kita tangkap kalau induknya pelan-pelan kita raba dan sedikit saja sudah mengeluarkan telur dengan kondisi seperti apa telur-telurnya. Ada kondisi jangan dipaksakan tadi kalau keluarnya dipaksakan kita tidak keluar. Nah, tapi yang bagus itu keluarnya sudah ada seperti ada airnya tapi tidak ada airnya. Nah, itu yang pas. Jadi seperti yang basah tapi tidak ada airnya. Jadi benar-benar sudah siap di telurnya ovulasi. Nah, baru kita menyiapkan karena waktunya tidak lama. Kalau jumlahnya sedikit apalagi. Tapi kalau jumlahnya lama mungkin banyak. Kalau kita nyiapkan spermanya kita melakukan waktu. Ya. Nah, untuk ini apa namanya pengambilan ini apa tidak? Nah, untuk apa pengambilan ini tahapannya adalah ini pertama kita ambil jananya dengan posisikan terbalik ya, jadi seperti ini. Jadi kita tutup matanya, kita tutup dengan kain, bantu dengan kain supaya tidak berontak. Itu kan kalau ada berubah kita bisa berubah. Tapi kalau kita biasa melakukan itu dengan sendiri saja kita cukup dipukul dengan kain, dengan lap kepalanya dibalikkan ya. Kita pelan-pelan gitu kan. Nah, kita gunting, kita bedah. Nah, untuk posisi membedah pun ada beberapa cara. Kalau induknya kita akan dibunuh, dibiarkan mati saja, mungkin kita langsung di lubang anduknya saja kita bisa ambil potong. Tapi kalau di jantan ini tetap kita ambilnya hanya sebagian saja spermanya, kita harus kita perhatikan pertama kita potong di atasnya, ya di atas perutnya sedikit, jadi tidak pada ambilnya, juga tidak pada tulang bagian itu, karena pada tulang yang kalau tulangnya dipotong, biasanya pembuluh darah itu ada di situ, jadi biasanya kalau patah pembuluh jantan itu pada darahnya pasti jadi diambil di atasnya. Dan nggak harus lebar-lebar, karena kalau pas spermanya bagus, ini langsung ya, nah ini kelihatan spermanya, sperma yang bagus itu warnanya putih, ya. Nah ini yang harus pengalaman saya, ini kalau misalkan sperma ini kita oke lah melihat di sini kelaminnya menonjol, ujungnya berwarna merah. Kalau kita sering melakukan pemisahan buatan ini, kita pasti mengalami bibitnya bagus. Gitu kan, itu ini siap, tapi pada saat kita buka, gitu kan, jadi spermanya tidak ada atau spermanya hanya warnanya bening saja. Nah, jadi kelebihannya di situ kita pasti berhasil karena sperma yang kita gunakan itu dapat bagus. Selanjutnya sperma dibidang, ya, bidang, pada spermanya. Di sini saya menggunakan saringan teh atau bisa juga menggunakan apa yang ditunjuk kecil saja, misalnya yang sederhana, bisa tambahnya lampu, ya, diikat, gitu
juga ditambahkan larutan NaCl-nya, dan NaCl-nya seluruhnya kita. Nah, pengamatan ini untuk jantan ini, kalau sperma bagus ini bisa membuahi maksimal 5 ekor betina, ya, dengan bobot rata-rata 1 kilo. Jadi kita tidak membutuhkan banyak-banyak jantannya. Jadi tentu saja kalau 5 ekor kita dapat satu yang bagus, sedangkan itu bisa diencerkan. Jadi satu ini bisa nyampe ya 100 mili lah ya, atau yang ya 1 botol bisa digunakan dengan jantan. Selanjutnya kalau mau yang digunakan itu masukkan ke botol aqua atau wadah yang aman supaya tidak tumpah ya, sudah ditambahkannya. Kalau misalkan ini mau digunakannya agak waktunya disimpan dulu, ya kita tunda pada buku atau pada kulkas bisa atau di ruangan yang ruangannya bagus, tidak panas. Nah itu untuk lanjut. Nah seperti yang tadi saya sampaikan, kalau secara ini mungkin waktunya bisa 8 sampai 10 jam. Kalau yang kita lakukan alamikan cukup 6 sampai 8 jam saja. Ya, jadi ini saya ambil ini maksimal ya pada suhu yang umum di beberapa tempat di sekitarnya 8 sampai 10 jam dari waktu penyuntikan. Seperti dilakukan setelah itu akurasi. Tadi bila ditekan bagian tulusnya keluar telur. Jadi jangan dipaksakan. Nah ini prosesnya, ya, tambah proses bisa dilihat ya, proses bibinya. Ini telurnya cukup banyak. Nah langsung kita timbang. Timbang ini tidak hukumnya tidak wajib ya. Jadi kalau misalkan kita mau langsung dibuahi saja boleh. Tapi kalau kita perlu data, kita tetap harus kita timbang. Kenapa? Karena ini untuk mengetahui data rekomendasinya. Ya, berapa terus satu induk itu kita bisa lebih akurat. Jadi kalau pemijahan alami, timbang induknya 10 lidah, timbang setelah lidah, lalu tawan juga bentuknya. Kalau ini kita langsung ulik, kalau yang kita timbang, kita tahu induk ini komposisinya, dan tentunya sekian gram. Nah, sehingga kita bisa menentukan. Selanjutnya fertilisasi, ya. Ini fertilisasi buatan, ya. Jadi pembuahan. Di sinilah yang disebut dengan proses pemijahan atau pembuahan. Jadi persatuan dari jantan dan atau sperma dengan telur itu pada saat ini. Jadi semuanya kita lakukan. Ada dikeluarkan, sperma sudah, dan buang. Jadi masukkan, ya, campurkan spermanya, ya. Tidak harus itunya terendam sama air spermanya, sebenarnya cukup kelihatan basah saja itu sudah efektif. Jadi supaya tidak boros dan lain sebagainya. Supaya kalau misalkan telurnya sedikit, spermanya banyak, apa-apa. Kelihatan misalkan ada airnya terendam. Tapi kalau misalkan ini cukup dengan basah saja, kelihatan basah. Nah, lalu tambahkan air. Kalau yang ingin bagus, biasanya menggunakan air aqua. Ya, kita ngikutin cara ikan patin. Jadi menggunakan airnya aqua galon. Ya, itu lebih murni dan mengandung oksigen. Ya, itu lebih bagus. Tapi yang kita sebagai ini juga aplikasikan di lapangan. Kami kadang-kadang saya sendiri melakukan dicampurnya dengan air kolam saja, air baku matan saja dicampurkan. Ya, kalau baskom itu misalkan berapa, kita dicampur. Ya, menggunakan bulu ayam. Ya, idealnya pakai bulu ayam supaya telurnya tidak pecah. Nah, kalau sudah terbiasa, saya selalu menyampaikan lapangan itu cuma pada tapi kita bisa melakukan. Nah, jadi kita di sini terjadi proses pemijahan. Bersatunya sel jantan dengan sel sperma telur, yang masuk itu hanya satu, ya, ke dalam lubang telur itu. Jadi walaupun kita pasang campur sperma banyak telur, sperma itu banyak nempel di pada telur, ya, kalau kita lihat di mikroskop. Tapi pada saat kita campur air, sperma itu baru aktif, baru bergerak. Jadi jangan beranggapan kalau kita sudah campur tanpa air sudah jadi pembuahan, tidak. Ya. Jadi dia itu akan menjadi pembuahan, sperma itu aktif kalau sudah kena air. Ya, sudah kena air, masuk, ya, terjadilah proses pembuahan. Lalu, ya, jangan terlalu lama juga, jangan terlalu cepat juga, kan? Nah,
setelah itu jangan yang penting patokannya kita jangan sampai si telur itu belum menggumpal. Segera jangan menggumpal. Nah di sini tempat penetasannya kita menggunakan bak lalu biasanya pakai waring yang warna hijau, kasih pinggirnya dengan semacam kayu atau kita menggunakan lalon kita gitu ya, dan juga kita buka waringnya bukan pada penetasan simpan di dasar. Ada juga yang menggunakan sistem sirkulasi ya, menggunakan sistem sirkulasi itu menggunakan apa? Jadi pada saat menetas umur 3 hari atau 2 hari ya minimal itu silapannya kita ambil, kita pindah. Nah biasanya kalau untuk yang panen larva, jual larva itu menggunakan ini. Jadi dari sini dijelaskan ya. Telur yang telah disterilisasi ya tersebar pada hapang penetasan atau sel pada kakaban sudah merata dengan pada tetap 50.000 sampai 100.000 butir telur per meter tinggi ya, atau 100 gram dan 50 gram. Nah, larva ikan lele mulai menetas sekitar 18 jam setelah sterilisasi pada umur 28 sampai 20 saja. Nah di sini yang itu saya tambahkan dengan pengetahuan kita. Jadi kita pada saat kita sudah terjadi pengulangan pada 4 jam pertama kita kalau telur yang itu mengadakan telur terbuah 4 jam pertama itu kalau tidak ada yang warna putih tapi telur terbuah 4 jam sampai 6 jam atas kalau ada telur yang berwarna putih itu bukan tidak dibuahi tapi embrio-nya yang mati ya, jadi si embrio telurnya ini si bakal larva ini mati ya. Nah ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, bisa faktor tadi dari induk di awal, induknya belum matang atau belum masuk istilahnya, dengan kita patahkan itu juga pengaruh. Juga faktor spermanya misalkan tadi kurang bagus itu juga pengaruh. Jadi sperma mampu membuahi tapi dia karena kurang bagus kondisinya lemah larvanya. Itu yang jadi kita pantau sama penetasannya. Karena kalau ada yang mati, apalagi lebih dari 30%, berarti ada pergantian air. Jadi, kalau kita tidak ada pergantian air, apalagi sampai 50% yang warnanya putih, kalau besok pagi yang mau ditutup yang menetas akan panas. Nah itu sebagai utama saja dari pengalaman. Jadi proses penghasilan dalam budidaya ini pertama adalah dari induknya ya, terus yang menentukan juga adalah pada saat penetasan yang harus kita pantau dengan lanjut satu lagi. Nah ini setelah kita melakukan pemijahan ada beberapa parameter indikator yang kita gunakan untuk memantau atau mengevaluasi hasil pemijahan kita. Tadi indikatornya apa? Pertama adalah kualitas telurnya, yang kedua kualitas telurnya. Lalu yang sangat mendasar adalah umur induk juga. Nah, terus ada yang disebut dengan masa laten induk, ya, itu ya mendekati umur lah kalau masa laten itu ya. Jadi kapan itu sudah hujan, gitu kan? Atau yang harusnya dialuran, atau ada juga yang menyampaikan misalkan ini dari potong sampai ke ada lagi. Nah itu jadi, nah ini kualitas telur kita harus mengevaluasi sini. Ya itu kalau kualitas ini dipengaruhi oleh ukur induk ya. Kalau ukur induknya semakin besar juga bukan berarti induknya semakin banyak, gitu kan? Kalau pengalaman saya ini biasanya ya tadi dibilang umur 1 tahun, gitu kan? Gitu kan? Benar itu jadi sebenarnya umur 8 bulan pun telur ada, ya telur itu ada. Umurnya jadi baru 8 on. Nah, tapi nanti kadang-kadang dari kunjung ke petani itu apa bagusnya yang 8 on aja, biasanya telurnya banyak. Ya banyak karena itu telur darah muda dan ukurannya masih kecil. Jadi Pak jangan pakai yang darah, karena yang darah itu jelek. Saya menyampaikan sini bagus. Nah itu tergantung dari ininya. Jadi kalau keberhasilan itu sebenarnya walaupun tadi induknya usia misalkan 1 tahun, tapi kondisinya sudah ini telurnya bagus,
tergantung lapangan. Tapi secara teori dan sebagian besar itu yang tidak bisa pakai umumnya 1 tahun, bobotnya 1. Nah, kalau kita dulu tadi ya kita dulu dengan cara disedot dengan kateter itu bisa langsung. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan secara ini materi pemidahannya. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada waktu silakan kita serahkan dengan panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tarmo yang sudah menyampaikan materi tentang pemidahan LLS baik secara alami, seni buatan, dan buatan. Semoga materi yang telah disampaikan bisa diserap oleh pembimbing, juga adik-adik kita semua, siswa-siswi yang sedang mengikuti KKSI SFI 2020 ini. Jadi ada waktu kita untuk sharing, tanya jawab, ada sekitar 5 menit waktu kita untuk bisa tanya jawab kepada narasumber. Silakan pada teman-teman pembimbing atau siswa yang bertanya, silakan kita batasi sampai 1, 2, 3 ya, 3 pertanyaan. Silakan. Baik, sambil ada yang ini ya. Ada yang bertanya dari gimana nih? Pertama ada yang bertanya, mohon maaf. Cara mencegah agar telur tidak menjauh. Setelah menetapkan, setelah pemidahan itu kan banyak kendala-kendala yang di lapangan itu, ya. Telurnya itu banyak terserang jamur itu, bagaimana cara mencegahnya supaya rasanya bagus gitu. Mau di langsung saja ya. Mungkin ini pertama kita tahu kenapa itu sampai berjamur. Jadi telur berjamur itu sebenarnya karena telur tadi, ya telur mati, gitu kan, sehingga terkena jamur. Nah, untuk mencegahnya mungkin kita pada saat mau penetasan atau menetapkan di air atau media penetasan kita kasih kita pakai nah itu yang umum dipakai ya, atau bisa juga air atau media penetasan itu biasanya pada saat pilihan air kita kasih garam aja, garam dapur ya. Nah, biasanya itu bisa membunuh, menetralisir bibit penyakit ya yang ada di dalam perairan. Karena yang perlu kita ingat bahwa dalam perairan itu seperti apapun kita lihat, itu kan pasti itu ada bibit penyakit. Yang masalah nanti dia muncul ke permukaan menyerang kita itu tergantung dari kualitas airnya. Nah, pada penetasan ini, kenapa dia muncul jamur itu? Berarti di situ tadi karena ada bau busuk atau amonia atau nitrit yang disebabkan dari telur yang berkaya. Jadi yang berkaya itu mencegahnya tadi menggunakan teknologi. Terima kasih Pak Tarmo. Terus ini ada pesan dari Pak Sukma Wardana, saya mau bertanya nih. Kita langsung ya. Pak. Saya ingin bertanya Pak. Oh iya, silakan. Apa penyebab telur ikan lele yang habis dipijakan busuk Pak? Dan apa solusinya agar pemijahan berikutnya dapat berhasil? Ya, terima kasih. Tadi ada pertanyaan ya. Terima kasih pertanyaannya. Tadi sempat kalau saya sudah saya sampaikan, jadi pada saat penetasan kita bisa memantau telur ya sampai pada tahapan jam pertama gitu. 4 jam pertama itu kalau kita telur itu berwarna putih itu berarti diakibatkan si telur tidak terbuahi. Tidak terbuahi sehingga tidak putih, bukan mati kan telurnya karena tidak terbuahi. Kalau yang matinya atau putihnya di atas 4 jam atau sampai 6 jam
itu dikarenakan embrionya. Nah, embrionya mati. Nah, embrio mati ini dikarenakan tadi bisa saja spermanya yang lemah, kurang bagus, gitu kan. Nah, terus sperma apa yang tidak bagus? Nah, secara fisik kita harus hafal tahu bahwa sperma itu tahu berbeda. Dari segi warna, dari putihnya harus putih dulu. Dari segi kekendalannya juga sama. Kentalnya itu sebenarnya yang sialan. Jadi warnanya putih dan ininya kental itu menandakan sperma itu bagus. Nah, kalau kita paksakan yang demi kita gunakan itu bisa karena kan bagus kenapa dipengaruhi oleh faktor kegunanya itu terus itu sempurna akan gunanya benar-benar sudah masuk usianya kan? Nah itu akan bagus tapi kalau kurang bagus juga telurnya spermanya jelek ya tapi dia mampu membuahi tapi dia tidak bisa usaha gitu itu dari segi internalnya ya dari proses pembuahan itu dari antara pengaruh sperma dan kalau juga telurnya. Yang kedua adalah lingkungannya air terutama suhu. Kalau kita bicara parameter yang lain tentunya kita melakukan kegiatan pemilihan ini kita tahu parameter pada air yang baik untuk ada ini. Tentunya ya kalau kita mau benar-benar dari itu kita tahu kita kalau sumur satu sumur dengan satu sumur yang lain itu pada saatnya pasti akan berbeda apalagi tempatnya yang berbeda. Di Subang saja saat saya di Pantura dengan Pak Tahun di selatan itu air beda. Itu kan dari sisi kualitas airnya, dari titiknya. Misalnya mah ada kampungnya, kalau di daerah atas itu bagus. Jadi kalau di atas bagian air bagus itu bukan dalam. Nah, jadi faktor air itu dari awal kita ini. Tapi kalau pada saat proses peletakan, cenderung yang berpengaruh pada proses peletakan adalah suhunya. Suhu yang biasanya dominan mengaruhi. Jadi kalau penempatan di luar, tiba-tiba karena ada hujan, gitu kan, apalagi hujannya di siang hari bolong, itu dampaknya akan besar sekali. Terutama pada telur. Pada ikan yang sudah jadi beli pun kalau terjadi statis benar-benar cukup itu akan. Ya, jadi maka lingkungannya cukup. Nah, harus perhatikan itu. Terima kasih Pak Ramo. Jadi ada yang bersama kami di bawah. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Baik, akhirnya satu tanggapan lagi, tapi kita mengingat waktu dari Bapak Ibu, adik-adik sekalian, mengingat waktu yang terus jalan ya, dan juga yang harus kita ambil sesinya, jadi kami dari mengaku pemilihan ikan lele ya, mengucapkan mohon maaf bila ada teknis dan teknis yang tidak bisa berjalan lancar, intinya gitu ya, karena beberapa hal, baik teman-teman yang beda daerah juga kan, mungkin suaranya kurang jelas dan sebagainya, nanti di grup kita lanjutkan komunikasi sesi selanjutnya di situ. Di sebagai gambaran nanti materi juga akan kami share di grup semuanya. Terus jangan lupa absensi juga kita batasi di hari ini dan juga absen besok. Jadi saya biar tahu Bapak Ibu serta adik-adiknya yang sudah mendengar dan dari sama pemateri kita tahun ini saya bisa dinilai oleh tim kami. Juga meminta kepada Bapak Ibu tentang tugas sebenarnya sudah bisa dilakukan dan kalau bisa jangan di-share di grup ya, karena itu kan privasi Ibu Bapak yang akan dinilai nanti di panitia. Karena tim panitia juga kan ada tim penilai juga, jadi beda sesi, dan itu sebagai publik ini ya, Bapak Ibu sendiri artinya yang share. Jadi di dalam portofolio dan lainnya nanti Ibu bisa dibayar di situ. Jadi supaya tidak ada yang meniru dan sebagainya kita untuk privasi Ibu Bapak sendiri kan. Ada nanti pertanyaan dan sebagainya nanti kita lanjutkan di grup saja. Terus juga kita ingatkan pada 1 sampai 30 November ya harus masuk. Nanti di kolom linknya kita akan kasih. Jangan lupa bikin YouTube-nya. Sudah di 3 sampai 5 menit dari awal sampai akhir. Buat semenarik mungkin. Serta portofolionya, format dan sebagainya nanti akan disampaikan di sesi pertemuan ke-6. Pertemuan terakhir. Nah, perluannya. Ada pun nanti kegiatan silakan saja didokumentasikan, dikumpulkan, dan mulai Ibu berkreasi dan mulai berpikir bagaimana ini marketnya untuk masalah ini bagusnya melalui media apa dan sebagainya.
Dan ingat semua dianalisa udaranya harus jelas. Begitu Bapak Ibu, adik-adik itu semua. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Sampai jumpa. Sehat selalu, jaga terus kesehatan. Tetap semangat. SMK buka, SMK hebat, SMK luar biasa. Salam.